Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miana Erunisa, NPM 181036 dari kelas A mata kuliah Hukum Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Mengapa saya memilih CSR? Karena menurut saya CSR itu sangat penting bagi perusahaan. Dan di sini saya akan membahas juga mengenai CSR dari PT Paragon Teknologi dan Innovation. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari CSR. Seperti yang tertera di layar, CSR merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berada. Contoh dari CSR itu sendiri bermacam-macam. Contohnya yang pertama yaitu seperti pemberian beasiswa terhadap anak yang kurang mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas sekitar, sumbangan untuk desa atau fasilitas sekitar, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil PT Paragon Technology and Innovation. PT Paragon Technology and Innovation berdiri sejak tahun 1985 dan telah mendapatkan sertifikat GMP yaitu Good Manufacturing Practice. Dengan pengalaman lebih dari 32 tahun, Paragon telah diakui sebagai salah satu perusahaan manufaktur kosmetik nasional terbesar di Indonesia dan telah diperhitungkan dalam taraf internasional dalam menciptakan brand-brand unggulan seperti Wardah, Makeover, Emina, IX, dan Putri. Pada tahun 2016, Paragon mendirikan perusahaan logistik bernama PT Parama Global Inspira yang fokus menangani pendistribusian produk ke para konsumen. Selanjutnya mengenai identifikasi masalah seperti yang dilihat di layar, yaitu yang pertama, apa yang menjadi dasar hukum penerapan CSR? Yang kedua, apa saja sih program CSR dari PT Paragon? Yang ketiga, bagaimana akibat hukum apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan program CSR? Baik, selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu dasar hukum mengenai CSR. Seperti yang tertera di layar, dasar hukum CSR ada 9. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Panas Bumi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya mengenai pembahasan yang kedua, itu apa saja sih program CSR dari PT Paragon Teknologi dan Innovation. Seperti yang tertera di layar, PT Paragon Technology and Innovation sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, Paragon mengadakan program Corporate Social Responsibility yang fokus pada hal antara lain: yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat; yang kedua, partisipasi aktif dengan komunitas; yang ketiga, pengembangan seni dan kebudayaan; yang keempat, pembangunan potensi sumber daya manusia; yang kelima, kegiatan sosial di hari besar. Program CSR Paragon ini diselaraskan dengan corporate objektif dan dilaksanakan secara terarah, terstruktur, dan berkelanjutan. Contoh lain dari program CSR PT Paragon yaitu pemberian bantuan kepada pasien yang penderita kanker payudara, pemberian dana terhadap bantuan COVID-19, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu apa akibat hukum apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan program CSR. Berdasarkan pasal 74 ayat 1 UU PT mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan pasal 74 ayat 3 UU PT mengatur bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 34 ayat 3 UU PM yang mengatur bahwa badan usaha atau perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam ketentuan tersebut yang mengatur mengenai CSR, menunjukkan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, mengenai sanksi hukum terhadap perusahaan apabila tidak melaksanakan CSR belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu sanksi pidana maupun sanksi perdata, sehingga terdapat kekaburan norma di dalam UU PT dan UU PM. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan di atas yaitu CSR merupakan suatu kewajiban bagi suatu perusahaan agar tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dan PT Paragon pun telah melaksanakan program CSR-nya dengan tepat, seperti pemberian bantuan, sosialisasi terhadap masyarakat, seperti pemberian dana kepada pasien yang menderita kanker payudara, pemberian dana terhadap COVID-19 dan lain-lainnya. Serta apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, maka berakibat hukum bisa dikenai sanksi walaupun masih belum jelas. Saja mengenai saran dari saya diharapkan kepada pemerintah agar dengan tegas dan jelas mengatur mengenai sanksi hukum perdata terhadap pelanggaran kewajiban corporate social responsibility dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal sebagai upaya untuk penegakan hukum terhadap kewajiban corporate social responsibility. Dan diharapkan kedepannya suatu perusahaan dalam menjalankan kewajiban corporate social responsibility lebih menekankan pada kesesuaian kebutuhan masyarakat setempat agar tepat guna terhadap program yang diberikan oleh perusahaan tersebut sebagai wujud dari kewajiban corporate social responsibility. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.